Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan juga masih tersambung bersama kami di sini Bapak Muldoko selaku Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia. Pak Muldoko, kita lanjutkan kembali dialognya di mana kalau kita perhatikan tadi begitu di segmen sebelumnya, Bapak juga membahas terkait adanya perubahan iklim yang mana memang berdampak pada kegagalan panen dan juga kenaikan harga energi. Nah, sebetulnya saya ingin bertanya di sini dan juga menariknya di sini, apa sebetulnya peran dari KSP sendiri terhadap hal ini, Pak Muldoko? Ya, peran KSP sesuai dengan tugasnya yang pertama melakukan komunikasi politik dan komunikasi publik ya. Pasti kita gencar menyampaikan sosialisasi kepada publik ya. Bahwa ini negara-negara di dunia saat ini sedang menghadapi persoalan pangan ya, krisis pangan. Yang kedua, krisis energi. Seperti apa yang telah selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, maka kita mendengungkan itu terus-menerus kepada publik agar memiliki kesadaran. Jangan hanya mengeluh, tapi mensikapinya dengan penuh dengan kesiapan, ya, upaya dan seterusnya. Jangan ngeluh gara-gara itu cabai mahal. Menurut saya bukan kita tidak bijaksana ya. Saya selaku Ketua Umum AKTI ingin menyampaikan pesan. Pupuk apa itu cabai maksud saya dengan pupuk ala kadarnya ya yang kita buat sendiri itu tumbuh dengan subur di depan rumah kita. Kenapa kita mesti mengeluh harga cabai mahal begitu. Yang kedua, petani juga perlu memikirkan bahwa kita sudah tahu bahwa harga pupuk itu mahal, tetapi saya juga ingin membangun sebuah keyakinan kepada publik, janganlah bergantung kepada pupuk anorganik. Tapi pupuk organik ini juga sangat baik untuk bisa dikembangkan karena pupuk organik itu bisa menyuburkan kondisi tanah, mengembalikan haranya. Nah, ini maksud saya apa? Sekaligus saya ingin mendelivery apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita semuanya bergerak cepat untuk menghadapi situasi global di sektor pangan ini. Yang kedua dari sisi energi, ya, ini juga kita selalu sampaikan ya, masyarakat bahwa negara ini menanggung subsidi 502 triliun untuk kepentingan energi, ya. Dan subsidi-subsidi itu sampai dengan saat ini masih menyasar kepada orang-orang yang semestinya tidak menerima subsidi. Pemerintah sedang menyiapkan itu dengan baik, menyiapkan data-datanya dengan baik ya. Di TKS yang kita benahin sekarang dan Pertamina ada My Pertamina, semuanya ini agar subsidi itu bisa ditekan dengan lebih bagus lagi agar uang-uang yang digunakan untuk subsidi itu bisa diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, bisa untuk memperbanyak di sektor pendidikan, bisa untuk memperbaiki sektor kesehatan, bisa memperbaiki di bantuan sosial dan lain-lain. Itu akan lebih berguna. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita mensosialisasikan kepada publik agar masyarakat semakin aware dan kita akan mendapatkan imbasnya kalau kita tidak waspada. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke, nah ini menarik juga Anda kita bicara terkait energi begitu ya Pak Muldoko. Kalau kita bicara juga terkait ketahanan energi kita sebetulnya ada di taraf dan level aman yang mana sih Pak Muldoko? Apakah memang bisa dikatakan juga di tengah memang harga dari energi tinggi begitu, kita juga sempat kemarin kena windfall juga. Apakah memang energi kita ataupun energi di Republik Indonesia ini masih dalam kategori aman? Ya, kita bukan berbicara aman atau tidak aman, tapi kita bicara produksi kita, shifting kita, ya, lifting kita itu hanya sekitar 7, ya, 7. Padahal import kita itu hampir-hampir sama seperti itu. Kebutuhan energi kita itu 1, berapa? 1,2 ya, 1,2 gitu. Jadi kita importnya besar sekali, import energinya, import BBM kita. Itu yang pertama. Nah, kalau itu dari waktu ke waktu kita hadapi, maka kita kan harus memikirkan, harus ada dong substitusinya gitu. Satu, substitusinya apa? Nah, Presiden sudah buru-buru menghadapi situasi ini. Presiden sudah mengeluarkan namanya PP 55 tahun 2019, yaitu
upaya pengembangan mobil listrik atau kendaraan listrik di Indonesia. Nah, ini sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi dengan cepat ya. Agar apa? Agar ketergantungan kita terhadap energi fosil itu berkurang secara bertahap. Bisa dibayangkan Mas, sekarang ini ya pemerintah harus menanggung subsidi 3,7 juta untuk setiap sepeda motor dalam 1 tahun. Pemerintah harus mensubsidi 19,2 juta untuk mobil. Bayangkan itu. Ini kalau bisa kita konversi ke kendaraan listrik, ini luar biasa pengaruhnya terhadap cadangan energi kita. Begitu. Nah, jadi mari kita semuanya berpikir yang realistis ya, bahwa kebutuhan energi kita itu harus sekali lagi harus dikurangi dari waktu ke waktu, sehingga negara agar tidak boros mengeluarkan subsidi untuk kepentingan yang seharusnya bisa dialihkan. Terima kasih. Oke, baik Pak Muldoko, ini menarik sekali Anda kita juga bicara terkait energi begitu ya Pak, karena memang salah satu cara ataupun ketahanan energi kita memang pemerintah menegaskan ataupun menjelaskan akan memanfaatkan energi baru terbarukan. Sejauh ini update-nya seperti apa Pak Muldoko? Ya, energi baru terbarukan kita sudah berjalan ke sana. Di antaranya ada kita membangun energi angin ya yang ada di Sidrap yang oleh Amerika, itu juga sudah berjalan. Juga demikian akan dibangun energi angin itu di Pelabuhan Ratu. Tetapi juga kita pahami bahwa tidak semua tempat itu memiliki konsistensi kecepatan angin yang baik, sehingga tidak semua tempat itu bisa dibangun untuk itu. Berikutnya yang kedua, energi baru terbarukan dari panas bumi. Kita juga menghadapi masalah ya. Ada persoalan-persoalan di Sumatera khususnya ya. Itu tempatnya sangat baik, sumbernya sangat baik, tetapi area zona itu adalah zona hutan lindung. Ada lagi zona yang kita mesti izin dulu menggunakan itu. Ini aturan-aturan yang seperti ini juga mengganggu untuk pengembangan pengembangan energi baru terbarukan. Maksud saya, dalam mengganggu itu adalah mengganggu pengembangan, tetapi itu juga ada undang-undangnya. Nah, jadi ini juga nggak gampang maksud saya begitu. Jadi mesti ada sinkronisasi ya. Berikutnya, energi baru terbarukan dari pengembangan sinar matahari, solar cell. Ini juga sudah cukup masif ya, cukup masif. Indonesia juga sudah membangun itu. Berikutnya lagi dari sektor-sektor yang lain, dari baterai ya. Baterai mudah-mudahan nanti dalam 2 tahun ke depan, kalau IBC nanti sudah memproduksi baterai listrik Indonesia, maka itu juga sangat membantu untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Sehingga harga baterai itu tidak begitu mahal dan pasti mobil maupun motor listrik nanti ke depan harganya semakin murah. Nggak seperti sekarang ini masih mahal. Itu sebuah upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk memikirkan program EBT itu bisa terakselerasi ke depan. Oke, baik. Memang kita harapkan bersama begitu ya. Karena kalau kita perhatikan juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, begitu mobil listrik ataupun motor listrik harganya juga masih sulit terjangkau bagi masyarakat Indonesia, Pak Muldoko. Oke, terakhir mungkin untuk Pak Muldoko, kira-kira point of view dari Anda dan juga pengamatan dari Anda dan juga bisa di-share kepada kami terkait rencana ataupun target dari KSP sendiri selama tahun 2022 ini ataupun sepanjang tahun seperti apa? Pak Muldoko, silakan. Ya, terima kasih Mas. Kita ini setiap tahun membuat laporan kepada publik ya atas kinerja pemerintahan. Biasanya kita rilis setiap Oktober ya, karena kita startnya di Oktober. Di dalam laporan-laporan tahunan kinerja pemerintah itu kita melihat bahwa sektor demi sektor ya, dari kementerian lembaga itu kita angkat. Seberapa jauh dari masing-masing sektor itu berhasil di dalam menjalankan tugasnya. Nah itu kita informasikan kepada publik melalui sebuah buku yang kita buat. Nah, dari laporan itu masyarakat akan tahu ya sebenarnya seberapa jauh sih langkah-langkah atau
keberhasilan pemerintah dalam kinerjanya per tahunnya seperti itu. Berikutnya untuk program ke depan yang masih dalam pantauan kita oleh kantor kepala staf presiden diantaranya adalah IKN ya, karena IKN adalah proyek nasional strategis yang diinginkan oleh Bapak Presiden pada 2024 nanti sudah mulai terjadi pergeseran. Untuk itu maka ini kita kawal terus menerus ya. Memang ada persoalan-persoalan di antaranya status hutan di sana ya, tapi sudah sedang ditangani oleh Menteri KLHK. Berikutnya persoalan kelembagaan oleh kepala IKN juga sudah disiapkan ya, mudah-mudahan ini segera dirilis ya. Jadi sebenarnya strukturnya sudah ada, zonanya sudah ada, berikutnya anggarannya tahun ini ada, tahun ke depan akan lebih banyak lagi, berikutnya desain besarnya sudah ada, menurut saya tinggal menunggu waktu saja begitu. Ya. Oke, baik Pak, bocoran sedikit mungkin Pak terkait dari kacamata Bapak untuk sektor unggulan di tahun ini yang mana menjadi program prioritas nasional pemerintah di sektor yang mana sih Pak? Ya, sebenarnya tidak ada yang baru ya, tetapi kita melanjutkan dari apa yang sudah berjalan. Di antaranya reforma agraria. Reforma agraria itu tidak banyak diketahui oleh publik, tapi KSP bersama-sama dengan Kementerian KLHK dan Menteri ATR BPN itu menjaga konsistensi ini agar program pemerintah di reforma agraria itu tidak berhenti ya. Baik itu perhutanan sosial maupun sertifikasi ya, itu bisa dijalankan dengan baik ya. Alhamdulillah dari berbagai konflik agraria yang selama ini masuk ke KSP ya, jadi kita menerima aduan itu 1.113 aduan tentang konflik agraria, dan di dalam melakukan menyusun gugus tugas untuk penyelesaian konflik agraria atau reforma agraria dalam konteks yang lebih besar, kita juga libatkan dari CSO itu ya, agar kita bekerja sama-sama dan alhamdulillah cukup baik hasilnya ya. Selama ini teman-teman CSO hanya komentar dari luar, sekarang lu jangan komentar doang loh. Mari kita sama-sama kerja. Nah, alhamdulillah kita kerja sama-sama sekarang semakin efektif begitu ya. Berikutnya Presiden juga nggak berhenti sampai di situ ya. Presiden maunya setelah mereka diberikan sertifikat maupun diberikan surat keterangan untuk perhutanan sosial, Presiden masih menginginkan hadirnya beberapa kementerian untuk memberikan penguatan kepada para petani ya. Rata-rata mereka kan nggak punya modal. Maka kemarin case pertama sebagai pilot project yang ada di Buleleng, kita melibatkan Kementerian Pertanian, melibatkan UMKM, koperasi, melibatkan pariwisata, melibatkan KKP, melibatkan kementerian yang lain yang ada kaitannya bagaimana masyarakat itu bisa bisa mandiri lah, bisa hidup dengan baik di situ. Itu diantaranya. Oke, baik Pak Muldoko. Terima kasih Pak Muldoko. Kita harapkan bersama program-program dari prioritas nasional kita juga dapat berjalan dengan lancar. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Muldoko. Baik, terima kasih Mas Bram.